Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas satu brand dari Jepang, yaitu Pioneer. Mereka akan ngeluarin produk baru, yaitu TWS yang namanya E9TW. Nah, ini adalah TWS untuk sport atau untuk olahraga. Nah, kira-kira bagaimana bunyinya dan apakah ini worth it untuk kita pakai untuk olahraga? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, TWS barunya Pioneer ini akan launching tanggal 24. Untuk harga price listnya mereka buka di harga 1.999.900. Kurang 1.000 ya, 2 juta. Tapi tenang aja, untuk masa promosi, masa launchingnya, yaitu tanggal 24 sampai tanggal 29, mereka ngasih promo, yaitu harganya cuma Rp1.099.000 plus, ini yang unik banget, nih, lu dapat towel atau handuk. Ini jarang-jarang loh ada brand-brand audio itu ngasihnya handuk. Biasanya kan ngasih free voucher atau extra tips mungkin atau tambahan speaker. Nah, ini mereka ngasih handuk. Tapi ini gue yakin pasti berguna karena ini memang adalah TWS untuk sports atau olahraga. Sebelum kita mulai bahas segala sesuatunya tentang TWS E9TW ini, kita akan bahas dulu dari speknya. TWS ini sudah mendukung Bluetooth 5.0. Nah, untuk kodeknya dia sudah SBC dan AAC. Ya, mungkin belum aptX, tapi buat gua belum aptX itu kadang-kadang ada hal yang menariknya juga. Karena biasanya kalau AAC atau SBC itu biasanya latensinya akan sedikit lebih kecil. Jadi yang suka main game itu bisa pakai ini untuk main game juga, tapi nanti kita akan bahas ya. Kemudian baterainya ini untuk unitnya ini bisa tahan sampai 5 jam. Dan Music Lover, ini kan produk Jepang. Kalau produk Jepang bilang 5 jam, biasanya 5 jam. Bukan kalau produk yang lain, kadang-kadang bilangnya 5 jam, ternyata cuma 3,5 jam atau 4 jam. Tapi kalau Jepang gue cukup yakin lah, mereka sesuai. Kemudian kalau dipakein case-nya, ini bisa tahan sampai 20 jam katanya. Untuk charging unit earbuds-nya ini, sekitar 1,5 jam sudah full. Untuk case-nya, untuk full, ini sekitar 3 jam katanya. Nah, untuk beratnya cukup ringan, 6 gram untuk unitnya, kemudian untuk case-nya 49 gram, jadi termasuk ringan. Sudah pakai teknologi dynamic driver dengan ukuran 6 mm. Kemudian frekuensi responnya di standar banget sih, 20 Hz sampai 20.000 Hz, jadi ya standar. Oh, ini yang bagus juga. Dia sudah ada ambience. Ambience apa? Itu kalau kayak di Audio Technica kan ada Hear Through mode. Nah, ini ada ambience mode. Itu fungsinya kurang lebih sama. Ya, nanti kita juga akan bahas tentang itu. Terus, ini juga sudah support sampai IPX7 Music Lover. IPX7, jadi kalau lu cemplungin ke dalam air atau lu cuci, ini bisa. Ya, jadi lumayan bagus banget lah untuk IPX-nya ya. Namanya juga wireless atau TWS untuk sports ya. Oh ya, ini juga udah didukung sama mic dengan omnidirectional. Omnidirectional jadi dia nangkapnya jadi di semuanya, di sekeliling. Jadi bukan yang di depan aja atau di samping aja, tapi semuanya di sekeliling. Ya, itu dari speknya. Nah, Music Lover, kita akan bahas dari build quality sama desainnya. Nah, build quality-nya ini dari case-nya dulu ya. Bentuknya kotak kayak gini, agak tebal, bulky ya. Menurut gua ini biasa banget dan apa ya, bahannya itu loh plastik banget gitu bahannya. Jadi kayak ya biasa gitu. Nah, untuk unitnya sendiri dari buds-nya ini bentuknya seperti ini. Kerasanya juga kelihatannya juga bulky. Ya, seperti ini. Dia ada karetnya, kemudian ada fin-nya, terus tipsnya, nozzle-nya cukup panjang. Ya, itu aja sih bentuknya. Music Lover bisa lihat sendiri seperti ini. Nah, yang agak unik sih sebenarnya di case-nya. Di case-nya itu surprisingly uniknya itu dia ada kayak giniannya. Jadi ada kayak tempat buat naro tips. Ngomong-ngomong, ini dia ngasih ada 3 pasang tips yang standar, kemudian 3 pasang tips yang ambience. Maksudnya ambience gimana? Music Lover kalau lihat, ini tipsnya itu di samping-sampingnya itu ada kayak garisnya. Jadi ini seal-nya nggak full. Ya, ternyata ini ada maksudnya. Nanti kita akan bahas di sound quality. Ya gini lah, cuman kotak doang, terus ada logo Pioneer-nya. Untuk build quality sama desain sih nggak terlalu gimana-gimana ya.
ya mungkin gue kasih nilai 6,5 atau maksimum 7 lah gue kasih. Ya karena biasa, kemudian cenderung kayak plastik gitu. Ringan banget sih ini. Dan ini agak gemuk sih, agak bulky. Jadi mungkin kalau kita kantongin agak nonjol gitu. Ya itu dari build quality sama dari desainnya. Nah, Music Lover, sekarang kita coba fittingnya. Nah, fittingnya itu seperti ini. Oke, fittingnya lumayan sih. Memang sedikit agak effort untuk dapat fit yang bagus, tapi pas dapat enak gitu. Yang pasti Music Lover mesti dapat fitting yang bagus dengan seal yang bagus supaya dapat suara yang bagus juga. Nah, untuk yang fitting dengan ambience tips itu juga enak kok. Nah, seperti ini juga. Oh, oke. Tadi gue sempat ketinggalan. Ini ada satu yang unik dari TWS ini, 9TW ini, itu dia ngasih tali Music Lover. Nih, kayak tali sepatu kan? Tapi ini buat gua, ini nggak penting, tapi penting. Apaan sih nggak penting tapi penting? Jadi Music Lover kan kalau pengalaman kalau kita punya TWS kan true wireless stereo. Jadi benar-benar wireless, dua-duanya nggak ada sambungan, nggak ada kabel sama sekali. Nah, problemnya kadang-kadang kita kalau pakai TWS itu kadang-kadang suka hilang satu, bener nggak? Jadi kadang-kadang ada yang jatuh, kadang-kadang kita lupa simpan di mana gitu. Ini dia kasih tali untuk nyambungin TWS yang kiri dan yang kanan. Jadi kayak wireless cable gitu yang kita pakai gitu. Jadi ada bagusnya, jadi ini nggak gampang hilang. Nah, cara menggunakannya kayak gini. Nah, itu untuk fittingnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk koneksi dan latensinya. Untuk koneksinya ini gua nyambungin ke HP gua atau ke player gua. Ini lumayan cepet ya. Jadi ganti-ganti player gitu, koneksinya langsung nyambung dengan baik dan cepet. Nah, untuk latensinya, buat latensi tentu saja kita mesti pakai yang berat. Nah, gua akan pakai sambil main game PUBG atau PUBG. Nah, seperti ini. Oke. Surprisingly, ini latensinya lumayan loh. Ya mungkin karena dia pakai SBC dan AAC ya, jadi bukan aptX, jadi ya cukup cepat lah. Gue nggak ngerasa delay yang terlalu gede gitu ya. Memang sih ada sedikit delay, tapi masih enak lah. Gue main PUBG juga tembakan, kemudian pukulan gitu, itu semua kedengeran dengan pas lah. Memang ada sedikit tapi dikit banget gitu. Nah, itu pasti di mana-mana juga seperti itu gitu. Tapi ini oke lah. Jadi aman untuk kita main game juga. Oke, Music Lover. Nah, sekarang teknologi yang tadi kita sempat bahas, teknologi ambience. Teknologi ambience yang dipakai di Pioneer ini, teknologi mode ambience dan teknologi tips ambience. Tips ambience itu yang tadi kita bahas. Jadi tipsnya itu nggak nge-seal 100%. Jadi ada sedikit kayak garis-garis, ada bolongnya. Dan ini katanya supaya pada saat kita olahraga, lari, naik sepeda gitu, kita tetap masih dengerin lingkungan luar. Nah, kalau seandainya itu pun tidak bisa, jadi masih terlalu terlalu kedap buat kita. Nah, mereka juga punya ada namanya ambience mode dengan teknologi di TWS-nya. Jadi kalau kita pakai, kita pencet sekali di sebelah kiri, itu masuk ke ambience mode-nya. Jadi kita bisa ngerasain lingkungan. Kemudian percakapan kita juga itu ternyata di-amplified. Jadi kita bisa dengerin percakapan kita dan percakapan orang lain dengan jelas. Ya. Nah, bunyinya ternyata beda. Pada saat kita menggunakan tips yang ambience dengan tips biasa, bunyinya beda. Kemudian pada saat kita menggunakan standard mode dengan mode ambience juga beda. Kemudian pada saat kita menggunakan ambience mode dengan tips yang berbeda, itu juga beda Music Lover. Nanti kita akan bahas ya bagaimana perbedaannya. Oke Music Lover, sekarang kita akan bahas yang paling penting tentunya, suaranya. Nah sekarang suaranya kita menggunakan metode atau mode standar dengan tips standar. Nah ini surprisingly gue suka. Ya ini gue dari awal gue bilang. Awalnya tadinya ya pas gue pair, itu kan biasanya kalau kita pair kan ada suara ceweknya gitu. Apa misalnya dia bilang pairing mode, pairing gitu-gitu kan. Nah pas gue denger, aduh suara ceweknya kerasa kayak apa ya? Kayak mendem banget gitu, nggak clear bunyinya. Ya gue udah ekspektasinya tadinya oke, dengan bentuk seperti ini, build quality seperti ini, desain seperti ini, kayaknya sih ya udah akan so-so gitu suaranya. Tapi ternyata Music Lover pas gue dengerin, pas ada suara musik, beda.
Jadi nggak sama seperti suara yang si cewek yang ngomong-ngomong di sini itu, beda banget sama bunyi yang dihasilkan. Arah suaranya V-shape, ya. Jadi bassnya lumayan deep, lumayan gede, mid-nya lumayan mundur, treble-nya cukup extend. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman yang gue suka, bassnya itu walaupun dia cukup gede, tapi masih bagus presentasinya. Jadi nggak sampai nyebrang ke mid, sampai ganggu mid gitu, nggak. Jadi cukup oke lah presentasinya. Gue pikir ini bass yang cukup berkualitas. Ya mungkin drivernya yang lumayan bagus ya, dia pakai 6 mm driver dynamic, jadi oke lah. Untuk teknisnya yang gue suka, ini termasuk teknis yang apa ya, untuk kualitas harga sekitar 1 jutaan ini termasuk bagus. Sekelas mungkin dengan ATH support 7TW, kemudian Libertech TV, nah arahnya sekelas seperti itu. Jadi clarity-nya bagus, detailnya bagus, soundstage-nya juga oke, positioning, separasi semua terdengar dengan rapi, dengan baik, imaging, ya ruangannya kerasa luas, gede, dan 3D-nya dapat banget. Transient juga oke, bagus, cepet. Cuman yang gue kerasa memang noise floor. Jadi noise-nya itu ada sedikit kerasa kurang bersih lah ya itu. Ya memang kalau TWS jarang banget yang bersih. Yang TWS yang gue dengar yang bagus, yang nggak bersih mungkin cuma Japra 75. Itu yang agak lumayan. Nah ini masih kerasa sedikit ada noise lah. Ya kalau orang mungkin bilang ya kayak ada hiss sedikit. Nah itu doang. Nah sekarang gue cobain pakai mode standar tapi dengan tips yang ambience. Perubahannya cukup signifikan ya Music Lover. Bassnya menurun lagi drastis ya karena mungkin kena ceiling yang tadi yang nggak full gitu ya. Jadi bassnya berkurang. Treble-nya nambah. Ya, mid-nya jadi sedikit lebih mundur lagi. Tapi jadinya kita bisa mendengarkan ambience dari luar. Kemudian gue rubah nih ya, pakai tips yang standar, yang biasa. Kemudian pakai mode ambience-nya. Nah, ini yang paling gue suka dari TWS ini, E9TW. Mode ambience-nya, gue kan udah coba beberapa teknologi ambience yang lain, kayak Hear True dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu pada saat kita pakai, itu bunyinya berubah, tuningnya berubah, teknisnya berubah. Nah untuk Pioneer E9TW ini yang gue suka, pas kita masuk ke ambience mode, itu cuman dia nurunin volume, tapi tuningnya semua masih sama. Teknisnya masih sama, cuman lebih kecil, jadi clarity gue masih dapat, bassnya gue masih dapat, detailnya masih dapat, cuman memang lebih di bawah sedikit suaranya, sama kalau kita ngomong itu kedengar memang di amplify di kuping kita. Jadi ini mode yang gue suka. Nah, kemudian akhirnya terakhir gue juga coba pakai mode ambience dengan Teams Ambience. Nah, itu memang ya udah kecil kedengerannya, kemudian bassnya udah nggak ada, treble-nya itu extend banget, tapi memang ambience benar-benar kita kedengeran keluar. Jadi kayak serasa nggak pakai. Gitu. Tapi musik masih bisa kedengeran. Nah, itu yang menarik. Nah, Music Lover, untuk kesimpulan akhirnya, buat TWS Pioneer E9TW ini untuk suaranya gue rekomendasi. Ya jarang-jarang ada TWS yang punya sound signature yang seperti ini, yang enak, yang bagus. Ya yang gue rasa yang mungkin seperti ini kayak tadi gue bilang, Sport 7TW, Libertech TV yang cukup balance, detailnya bagus, clarity-nya bagus, tapi bassnya juga tetap ada. Nah ini memang dia kelemahannya di build quality-nya yang kesannya kayak biasa aja. Ya, tapi ditutupin dengan teknologinya yang kayak tadi, teknologi yang ambience-nya itu yang salah satu yang paling gue suka. Ya, mode ambience-nya dan ada tips ambience-nya. Oke, dan ini tentunya yang terakhir juga. Ya, supaya nggak gampang hilang. Oke, anyway, Music Lover, mesti coba sendiri, ya, mesti audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ini Perry-nya kok suara ceweknya ini kok